الذي أحيا الكعبة بإيجاب الحج والعمرة على الناس في كل عام صلوات ربي وسلامه وتحياته وبركاته على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد شفيع الأنام صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه إلى يوم الزحام وبعد فيقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال نبينا وأسوتنا وقدوتنا ومولانا محمد أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Al-mukarramun, para habaib, para alim ulama, para asatir, para kesepuhan, tokoh masyarakat di Cipadu, Pondok Betung. Benar. Pondok Betung. Oh, kelurahannya Jurang Timur, maaf nggak hafal. Kampung Pondok Betung. Wabil khusus guru kita Habib Abdullah Segar Ja'far bin Sahab, guru kita Ustadzul Hai, Ustadz Al-Marawi, Ustadz Abdul Basit, Ustadz Wasi, Bapak Haji Suryadi, juga Ustadz Ramdhani dan para guru-guru kita yang lain. Kita berdoa bersama moga semuanya diberi sehat walafiat dan dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah sehingga terus membimbing, mengayomi dan menuntun kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Saibul Bait Ustadz Haji Sulaiman Dawud yang insya Allah akan melaksanakan ibadah haji kedua ini dia. Kedua ketiga ya? Kedua. Mudah-mudahan perjalanan yang akan dilakukan Allah beri kuat ibadah di Mekah, di Madinah, penuh dengan keselamatan dari Allah dan dianugerahi haji yang mabrur. Kita semua yang hadir tanpa terkecuali, mudah-mudahan semuanya dimudahkan jalan untuk ziarah ke Baitullah dan ziarah ke Rasulullah bersama keluarga tercinta kita. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma. Sebagai tabarukan, sebelum kita berbicara tentang fadilatul haji wal umrah, kita sama-sama baca talbiyah. Mudah-mudahan sababiyah kita membaca talbiyah jalan kemudahan itu segera Allah wujudkan. Amin. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik la syarika
لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Saudara-saudara sekalian, satu di antara nikmat besar yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba pilihannya sesudah nikmatul iman wal Islam adalah nikmat dimudahkan jalan untuk ziarah yang di situ ada Rasulullah, untuk ziarah ke bumi yang di situ ada Baitullah. Ini adalah nikmat besar yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kita harus pahami bersama terkait dengan ibadah haji ini dan secara umum ajaran-ajaran Islam. Ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran tasamuh, ajaran yang murah, mudah, enak, mengenakan. Tidak ada ajaran yang dibawa oleh Nabi berat, menyusahkan, murah, mau mananya aja, termasuk ibadah haji. Ini murah ibadah haji. Coba kita bandingkan antara ibadah haji dan mobil Avanza. Mobil Avanza aja lah, nggak usah Fortuner. Avanza kira-kira menurut orang Pondok Betung mahalan mana kira-kira? Mahalan mana kira-kira? Mobil sama haji itu. Mobil mahalan mobil. Berapa banyak muslim yang rumahnya di garasinya ada 2, ada 3 tuh mobil. Ke Bali nyampe, ke Puncak nyampe, ke Singapura nyampe, tapi ke Madinah yang di situ ada Rasulullah tidak sampai. Ke Baitullah enggak sampai. Padahal murah. Ama Avanza masih malah Avanza. Murah. Ini ajaran Islam. Mana lagi contoh kurban murah. Coba kita bandingkan antara kambing sama motor NMAX. Motor mahalan mana? Mahalan mana? Motor. Islam tuh murah ajarannya, nggak ada yang mahal, murah. Nah, pertanyaannya, berapa banyak muslim di rumahnya ada motor 2, 3, tapi tiap tahun ngantri kupon? Ada yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Lagi ngojek orangnya nggak ada. Ada apa ini? Bukankah motor dan kurban masih murahan kurban kambing dulu? Bahkan ama rokok, saudara. Masya Allah. Rokok. Apa mau contoh? Sampurna mil. Berapa sebungkus kira-kira di Pondok Betung? Berapa itu? Berapa? 32 wis 30.000 sebungkus tuh rokok 30.000. Anggap nggak usah kayak orang-orang sehari 2 bungkus 3 bungkus, sebungkus saja sehari 1 bungkus 30.000 kali sebulan berapa tuh? Berapa? 900.000 kali 10 bulan berapa tuh? 9 juta kali setahun
Apa enggak 10.800.000? Bener nggak? Bener. Yang gampang 11 juta. Tuh 11 juta tuh, 11 juta. Kira-kira kalau beli kambing dapat berapa tuh? Tiga katanya tuh. Dapat 3. Anggap dah dapat 2. Bagaimana caranya? Tadi minta trik. Ada aja minta trik. Kayak kita tukang main kartu. Ya Allah. Ketahuan jadi main kartu kita. Nah, rokok sehari ini beli kita sebungkus. Besok enggak usah beli, taruh di kaleng. Begitu buat kurban tahun depan. Gitu. Besok beli lagi, besok taruh di kaleng. Itu dapat 5 jutaan. Kalau ada niat pengen ngamalin ajaran Nabi Muhammad, bisa. Nggak ada cerita nggak bisa. Bisa. Jangan tiap tahun ngantri kupon mulu kupon. Begitu. Orang ajaran kurban itu bagaimana Muslim dididik agar menjadi pribadi yang rela berkurban, bukan pribadi yang rela-rela ngantri-ngantri daging kurban. Begitu. Didik jiwa kita. Mau kemana kita hidup ini? Mau kemana? Orang motor bisa, handphone bisa. Begitu handphone. Ya Allah, sama Samsung S7 kambing masih malah nama. Tuh, HP gonta-ganti. Tapi tiap tahun ngantri daging kurban. Ada apa dengan jiwa kita? Ada apa? Ini yang kita harus tanya ya. Murah lah ajaran Islam, tidak ada yang mahal. Yang mahal itu karena kita dibawa angan-angan. Ini yang menjadikan mahal. Ibarat bujangan. Ini bujangan. Saya mau sampaikan, kenapa ini enggak sampai kurban-kurban mulu tiap tahun? Ada apa ini? Bujangan. Mau nikah, dia bayangin, udah dibayangin dulu nih. Kalau nyewa gedung nih, punya temen nih di Cipadu, di Jurang Mangu, paling enggak ya 2 juta 3 juta. Terus sewa gedung, belum kontrak di Pondok Betung. Sebulan berapa tuh ya? Kira-kira sebulan 1,5 sejuta. Belum jajan bini, belum kalau nanti lahirnya normal, kalau lahirnya sesar, kalau mau ke dukun beranak, kalau mau rumah sakit, nanti kalau mau susunya yang rada murahan, kalau Nutrilon sama Bebelak bagaimana? Nanti kalau TK mana mahal terus, yang model begini bakal kawin nggak nih? Bakal kawin kagak? Kagak. Mikir mulu, biaya yang tinggi. Maka bukan pada tataran pemikiran, action, rokok sebungkus kita beli hari ini, besok kita nggak beli, duitnya masukin di kaleng, ngurban tahun depan ya Rob. Begitu, kayak begitulah Muslim. Nggak ada yang berat. Kalau mau bisa. Begitu, enggak mahal. Coba kalau kita bedah hadisnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, man wajada sa'atan li an yudhhiya falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang memiliki keluasan rezeki untuk ngurban lalu kagak buat, kata Nabi, jangan deket-deketin tempat ibadah kami, apalagi masuk. Apa ini yang memiliki keluasan rezeki ini apa? Kata ulama, ukurannya 4 hari. Ukurannya 4 hari, Idul Adha dan 3 hari hari Tasrik. Biar gampang, andai. Besok Idul Adha nih, besoknya hari apa ini ya? Hari Minggu. Senin Idul Adha, berarti Selasa, Rabu, Kamis, kan 4 hari tuh. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari. Andai ini hari, gitu loh. Kita punya duit berapa ya kira-kira? 10 juta. Ini hari ini punya duit 10 juta. Kita potong buat beli kambing dari 10 juta. Kira-kira berapa kalau di Pondok Betung kambing? Berapa? 4 juta. Sisa berapa tuh? 6 juta. Kata agama yang disebut mampu tuh bagaimana? Ukuran 4 hari makan bini.
Dipotong 10 juta atau 4 juta, sisa 6 juta buat bini, 6 juta 4 hari. Orang Pondok Betung cukup nggak? Ini yang bener nih, saya mau tanya, 6 juta 4 hari cukup nggak? Ini yang jujur nih. Lebih. Ya? Oh berarti besok saya mau main kemari nih. Kalau sampai kagak ada kurban saya berhenti main kemari ini. Asal. Oh iya. Iya. Lah, itu 6 juta lebih malah. Ukurannya kayak begitu. Ukuran disebut mampu untuk ngurban 4 hari. Ukuran kurban. Kalaulah kita belum mampu juga sampai detik ini nih kita ngurban, belum kebayang duit itu belum, maka pakai ajaran yang diajarkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dari gurunya Sayyid Ahmad An-Nakhrawi, ulama besar Mesir, dari gurunya Al-Imamul Bajuri di dalam Hasyiatul Bajuri, dari gurunya Imam Ahmad Al-Fudali. Syekh Al-Bantani tulis dalam Qutul Habibil Gharib, bagi orang miskin nggak mampu untuk ngurban kambing, belum kebayang, ayam beli ayam, motong apa? Ayam, potong, niat apa? Kurban. Ini kurban ayam. Ngomong sama Allah, ya Rob, saya kurbannya baru kelas ayam ya Rob. Belum mampu untuk kambing. Ya Rob, dengan saya berupaya, inilah yang saya mampu. Tahun depan ya Rob, beri saya rezeki yang luas biar bisa kambing. Jangan sampai kemudian gak mampu kambing pura-pura merem. Begitu. Ayam mampu ayam, jangan kagak. Lalu dibaginya apanya? Bulunya? Ya jangan bulunya, kasih sama tetangga. Latihan. Saya dari dulu begitu, latihan. Enggak nyampe setahun Allah kasih mampu kambing, sampai mampu sapi. Begitu. Ini dongeng karena disuruh minta dongeng. Begitu. Padahal jujur nih saya mau dongeng, mau ngeluh juga saya. Mau ngeluh, kemari ini saya mau main. Setelah kagak bilang kalau bikin acara. Ini tuan rumah, kagak. Saya pulang jam 12 dari Kuningan. isi acara haul. Begitu, saya datang aja lah di jalanan. Nanti yang bicara siapa lah? Kita katakan. Bingung kita. Lah kagak bisa balik lagi. Istri kita nungguin sama anak kita. Ya Karim. Bisa aja itu Ustaz Sulaiman. Saya tadi perkosa. Begitu sama dia. Begitu. Nah kita mau saya pikir acara pagi. Jadi kita cuma main aja, dia jalan pik, dia gitu sama Sotopik. Begitu ya acara dia kagak bilang WA-nya itu. Bang, ini map rumah saya, iya baik, saya datang. Begitu ya. Iya pakai trik kayak dia juga ini. Ya Allah, jangan-jangan murid dia juga ini. Ya Allah pakai trik juga. Tuh kayak begitu tuh, latihan ayam. Kalau ayam mampu nggak? Mampu. Nah, besok Idul Adha. Kalau mampu kambing masih ada waktu ini. Motong kambing enggak bakalan jadi susah, enggak bakalan. Lihat nih rambut pala. Dicukur berkali-kali dari kecil sampai detik ini, gondrong lagi, cukur lagi, gondrong lagi. Tuh lihat alis yang enggak pernah dikerok, segitu-gitu aja. Kalau pengen duitnya banyak, potong, sedekahin sama Allah, kurbanin. Kalau kita demen kayak begitu, motong, demen berbagi, biasa nanti Adha tuh nggak dibagi, nggak kecewa sama panitia, sama pengurus masjid, nggak kayak kemudian kayak kita orang. Emang dasar pengurusan sekarang ini ada sentimen sama gua nggak dibagi, pakai kata begitu. Pengurus aja yang disalahin, mungkin lupa dia bagi gitu. Udah nyalain aja. Ini gara-gara sifat kebinatangan inilah yang nggak dipotong oleh kita. Tapi hari ini bukan berbicara tentang fadhailul udhiyah, tapi disuruh bicara tentang haji sama beliau ini. Haji sama saudara. Rasulullah SAW udah ngingetin, ayyuhan nas, wahai sekalian umat manusia. Maknanya umat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha qad kataba alaikumul hajj. Allah telah wajibkan kepada anda berhaji. Ala hujju, ayo pada pergi haji. Allah wajib.
Bagaimana untuk haji ini? Nabi menyampaikan dalam hadis yang lain. Apa kata baginda Nabi? Man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahil haram falam yahujja famata fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Al hadis atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, siapa orang yang memiliki duit untuk berangkat haji, zadan wa rahilatan, duit ONH, lalu dia dientar-entar enggak haji, entar nambah kontrakan lagi, entar nangis nambah toko lagi, begitu nambah motor dan seterusnya, lalu mati dia. Kata Nabi, silahkan pilih agamanya, apa Yahudi apa Nasrani. Islam tolak orang yang kayak begini, walaupun rajin sujud, walaupun rajin puasa, walaupun, karena dia tidak bersyukur sama Allah. Berapa mampu untuk haji itu berapa? Begitu ukurannya. Ini tahun ini haji berapa kira-kira yang normal aja dah? Pemerintah tuh berapa kira-kira ya? 58. Anggap deh 60 juta ya. 60 juta. Tuh 60 juta. Bila kemudian kita nih hari ini punya duit 100 juta, umpama 100 juta, dipotong tuh 60 untuk haji, sisa berapa? 40 juta. Buat jajan bini kita 40 hari, 40 juta. Cukup nggak? Lebih. Cukup nggak? Lebih. Hah? Muntah. Kelebihan. Tuh, berarti yang hadir nih kalau punya duit 100 juta, maknanya dalam agama wajib melaksanakan ibadah haji. Kalau punya duit segitu, kata kita orang gablek gua kalau duit segitu, cuman ada kalau 10 juta ada, begitu. Tapi kontrakan ada 10 pintu, wajib ditendang satu, bukan pakai kaki. Jual, enggak jadi miskin, kagak, karena di dalamnya ada syukur kita mau. Dan syukur kita maklumi bersama, la in syakartum la azidannakum. Jual satu untuk haji. Begitu. Apatah lagi kita nggak punya anak, nambah kontrakan lagi buat siapa? Begitu. Kita mati, ya bini kita. Mana bini kita nanti kita mati nikah sama musuh kita dulu. Apa enggak enak tuh musuh kita? Alphard dinaikin dia, bini kita dinaikin dia. Ngapain? Haji. Rugi. Bagaimana? 60 juta, anggap 100 juta. Kita punya kontrakan, jualan tuh. Bisa. Dan itu cara. Apatah lagi haji nih, pemerintah nih murah, 25 juta. Artinya untuk menuju 60 sehari 3.000. Ini rumus dalam hidup. Kan pemerintah 25 juta setoran pertama, nyetor 25 juta dapat nomor porsi. Berangkat lagi, ini kita masuknya Pondok Aren ya, kecamatannya. Iya Pondok Aren. Baik. Kalau di Pondok Aren berapa tahun ngantrinya? Nunggu ini 27 tahun. Itu 27 tahun kalau nyetor sekarang. SD berapa tahun SD? 6 tahun kalau sekarang kelas 1. Kalau kata kita SD 6 tahun lama nggak masuk, berapa tahun SD? Hah? Nih saya tanya, SD berapa tahun SD? 6 tahun. Betul nggak 6 tahun? Baik, 6 tahun. Itu maknanya 6 tahun kalau sekarang kita kelas 1. Kalau sekarang kita masuk kelas 1. Kalau kita nggak masuk, kata kita 6 tahun lama nggak daftar SD. SD berapa tahun? Salam 7. Hah? Kita nggak daftar. Lulus SD berapa tahun? Hah? Kenapa? Nah,
itu jangan terprovokasi oleh 20 tahun, 25 tahun, 27 tahun, daftar aja. Begitu, terprovokasi dengan kalimat lama. Yang bikin lama ini setan. Akhirnya kita kagak daftar, tambah kagak jelas. SD 6 tahun. Itu maknanya 6 tahun. Kalau sekarang kelas 1 artinya udah betul nggak? Udah daftar, berarti tahun besok kelas 2. Nah begitu kalimat 20 tahun, 27 tahun, nyetor aja. Kalau saudara udah nyetor yang 25, ini saya bukan corong pemerintah, tapi saya minta diajarin trik tadi tuh. Cara itu kalau 20 tahun saudara, mohon maaf sehari 1000. Sehari 1000. Coba main HP tuh, ada main HP. Hitung. Mainin HP. Iya baik, coba hitung. Itu 27 tahun kan Bang ya? Iya. Kita pakai kalimat abang, 27 tahun dikali 365 setahun. Berapa tuh? 9.855. 9.855. Kalau kita nabung sesudah 25 juta sehari, nggak usah gede-gede, 2.000 kali 2.000. Kali 2000. 19 juta Tuh, apa nggak ketemu? Itu 2.000 sehari. Udah dapat 60.000, taruh lagi di bank tabungan rekening kita. Nanti nggak puyeng pelunasannya. Begitu. Apalagi kalau 5.000, udah coba 5.000 kali tadi 9.000 berapa itu? Begitu cara ngitungnya. 5.000 dikali, tuh dapat 50 juta. Itu 5.000 sehari sesudah daftar. Tuh begitu. Daftar. Tuh cara ke Mekah. Ini minta diajarin cara ke Mekah. Kalau cara saya, yang saya ajarin sama kawan-kawan majlis, hatta tukang kuli nyuci. Tukang kuli nyuci. Hampir rata yang ikut umroh dalam penutupan majlis, karena kami ini selalu tawakufnya di Mekah, di Madinah dari tahun 2014. Terakhir majlis taklim itu mesti di Mekah, di Madinah. Kok bisa mereka tukang kuli nyuci? Karena ilmu ini yang dia minta ini nampaknya. Bagaimana caranya? Sabanari. Ini yang hadir. Saya mau tanya, 2.000 perak bisa nggak sehari sedekah? 2.000 perak bisa nggak? Bisa. Seharusnya bisa. Hah? Bisa sedekah. Ya jangan pakai harusnya. Kemampuan kita. Kalau nggak bisa 2.000 mau saya turunin jadi 1.000, begitu loh maksud saya. Ini kita contoh. 2.000 bisa nggak? Bisa Baik. banget. Kalau 2.000 bisa, tiap subuh. Iya. Bukan untuk sedekah, bukan. Tiap subuh. Ini amalin sejak hari ini. Artinya sejak besok pagi. Tiap subuh 2.000. Gak usah gede. Jangan 5.000. 2.000. Sebelum naruh nih subuh. Gitu jam berapa aja subuhnya? Mau jam 5, mau jam 6, jam 7. Begitu loh. Yang penting subuh. Kita ngomong, ya Allah, ya Allah, anterin saya ke Rasul. Belum 2.000 di Kalengkong buat beneran. Ini mohon maaf jangan ditertawakan ya. Ini ajaran alal haq. Saya nggak mau ngomong demi Allah gitu. Saya nggak mau. Ini yang saya pakai dari dulu. 2.000. Saudara jangan tanya kapan berangkatnya 2.000. Kan begitu. Buang otak itu. Niat ini yang dituliskan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, wa inna malikulli mri'in ma nawa, bukan wa inna malikulli mri'in ma amila. Sesungguhnya bagi tiap-tiap orang akan dinilai oleh Allah dengan niat kesungguhan hatinya, bukan uang berapanya. Niatnya. Betapa banyak orang yang duitnya banyak, tokonya banyak, enggak berangkat, enggak ada niat. Ini niat ini 2.000. Ini duit bukan buat sedekah ya, bukan. Masukin ke kalengkong gua. Kalengkong gua. Kan udah biasa kita. Penipuan dan kebohongan pertama sesudah Idul Fitri adalah kalengkong gua isinya rengginang. Bener enggak? Bukan roti, bener enggak? Isinya apa? Rengginang. Bolongin tuh kalengkong gua. Itu kerjaan saya. 2.000.
Ya Allah, anterin saya ke Rasulullah. Peluk. Ini jalannya. Hampir rata teman-teman majelis enggak nyampe 3 tahun Allah anterin ke Rasulullah. Yang sering saya temukan setahun nyampe. Sababiahnya, ini sababiahnya. Dengan dia serius kayak begitu tuh. Ujuk-ujuk. Apa itu ujuk-ujuk ya? Tiba-tiba ada tetangganya mau ziarah ke Mekah enggak? Ya pengen lah. Lu daftar aja. Ini yang saya temukan sampai detik ini dari kawan-kawan majelis. Kadang anak-anak majelis nangis ke rumah bawa duit yang dia tabungin tuh. Dia bilang, guru, ini saya dapat duit 3 juta. Artinya baru 3 juta tuh di kalengnya. Ini bagaimana ini duit ini diapain? Ini saya diongkosin ini sama tetangga untuk ziarah ke Madinah. Kata kita niatnya apa? Untuk ziarah ke Madinah, sedekahin kepada tetangga-tetangganya. Rasulullah bawa. Ada yang datang lagi, saya baru dapat 1,5 juta ini. Begitu. Tapi ada saudara kakak saya suruh umroh. Ini pengalaman. Ada juga suruh bantuin temennya. Artinya ketika temennya bilang tuh tanah saya tuh bantuin lah pasarin. Kalau lu gua anterin ke Rasulullah, lu umroh. Itu namanya sabab dari niat dari 2.000 itu. Dan ini saudara, jujur banyak. Kalau orangnya ada nih ikut saya jadiin sampel untuk ngomong kayak begini. Ini yang mereka pada bisa ke Rasul, tukang kuli nyuci, gojek, tapi saban hari. Nggak boleh kita nggak saban hari. Besok udah gua kasih aja 5.000 dah hari ini. Pas besok kan udah gua ada saldo 3.000. Besok agak ngisi. Jangan. Saban hari dengan niat bismillahirrahmanirrahim, ya Allah anterin saya ke Rasul. Itu yang paling cepat nganterin kita ke Nabi Yuna Muhammad SAW. Serius. Ini contoh biar gampang. Bapak-bapak nih bagi duit sama saya 10 juta. Begitu sama saya. Kata bapak nih tolong dibagikan kepada yatim piatu 10 juta tuh. Lalu sama saya bawa ke puncak, bawa ke Anyar, bawa jalan-jalan begitu. Bapak-bapak tahu kira-kira besok lusa mau ngasih duit lagi enggak? Kagak. Kenapa kagak? Kenapa kagak? Enggak amanah. Allah begitu sama kita. Selalu kita minta duit buat ibadah, tapi nambah kontrakan lagi, buat ibadah, nambah toko lagi, buat ibadah. Dijualnya itu mulu sama Allah, tapi bohong. Maka dengan 2.000 ini serius kita. Ini anterin ke Madinah ya Allah. Saya pengen ngamalin ajaran yang ditulis oleh Imam Al-Haddad yang ratibnya saya baca. Kata kita, wa'lam annaka law ji'ta ila Rasulillah li ziyaratihi bi ainai ra'sik min aqsa biladil Islam lam tuaddi syukra ni'matil hidayah allati awsalaha Allah ilaika min yadi. Saudara, kata Imam Haddad dalam risalah Mawana, andai kau berangkat ke Madinah pengen ziarah ke Rasulullah pakai ngesot, bukan pakai duit, bukan pakai kapal, punya duit, enggak ngesot, pengen terima kasih sama Nabi, menjadi muslim dan umatnya Nabi, belum kebayar jasa Rasulullah kepada anda, belum, pakai ngesot. Maka sebuah keberuntungan ke Madinah. Caranya jangan kata kita orang mungkin orang kayak model gua ini ke Madinah, orang mungkin. Tanamkan Allah Maha Kaya, bisa Allah anterin saya ke Madinah. Ini caranya. Bila kita naruh 2.000 keburu mati kita, belum ke Madinah, dapat ganjaran Mekah, Madinah, haji, umroh. Niatul mukmin khairun min amali. Yang penting tolong kalengnya jangan bolong. Kalau kalengnya bolong, ya wassalam. Ini duit jangan dipakai buat usaha, emang buat Rasulullah. Jangan disedekain, jangan, emang ini mau buat Rasulullah. Ini cara. Tapi kalau minjem jangan.
Paham gak minjem tuh? Dana talangan. Jangan. Nih gua talangin. Kata bank nih, travel, lu berangkat aja dulu. Entar pulang, lu nyicil. Jangan. Yang kayak begini diomelin nama Nabi. Quran diinjek-injek, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a. Diomelin nama Quran. Jadi kayak begini, kalau pulang dari Madinah, dari Mekah umroh dia dengan dana kayak begitu, maka gelarnya baru mab. Belum merur, kan belum lunas 4 tahun lagi. Kan lunasnya 4 tahun lagi. Baru apa? Mab. Kalau pakai bahasa bodok betung baru mabur. Ntar kalau udah lunas baru kelamaan. Kalau kayak begitu jangan, nabung dulu. Kayak tadi semampu kita. Kalau saudara mampunya bukan 2.000, saya 5.000 mampu, ya 5.000. Karena berbeda-beda antara kita. Saya 2.000 agak mampu, 1.000. Saya ada yang saya didik orangnya 500 perak sebenarnya, karena saya mampu 500 perak. 2 tahun nyampe ke Rasulullah. Beneran banyak contohnya. Ini niat, jangan kata kita tidak mungkin. Buang kalimat tidak mungkin. Allah maha baik, Rasulullah Nabi yang mulia, syafi'ul ummah, bisa. Asal kita ada keseriusan. Ini cara keseriusan, cara. Jujur kawan-kawan kami kalau ngurban dari mana kayak begitu juga, bikin kaleng lagi 2.000, pengen ngurban ya Allah. Kayak begitu banyak. Sampai nih, mohon maaf, barusan nih ada orang datang ke rumah. Pas saya nyampe rumah tanggal 1, ada perempuan datang. Dia bilang, guru, saya baru dapat duit 1,5 juta. Saya nggak paham tuh berapa tahun tuh 1,5 juta tuh. Pengen ngurban, ini ngurban apa kagak? Jangan paksalah kalau nanti harga kambingnya mahal. Tahun depan aja kamu. Artinya udah dibobok tuh celengan ngurban tuh. Seperak dulu. 1.000, 2.000, nggak berasa. Ini yang datang ini bukan orang kaya, tinggalnya ngontrak, lakinya ngojek. Bener? Masa kita tuan kontrakan banyak tiap tahun, nanti lagi kurban mau ngantar. Ini payah kita. Jangan, biar Allah kasih kemudahan. Allah percaya, oh iya duit kita, kata Allah, rezeki yang gua berikan buat ke Rasulullah, gua tambahinnya biar dia cepat. Begitu kata Allah. Ini jalan kemudahan, keseriusan. Itu begitu saudara. Kalau ngomongin keseriusan, kemudahan. Dan ini masalahnya rahasia haji. Saudara jangan bilang lama, 27 tahun, 20 tahun, saya kurang mau. Dan jangan kita suudzon sama Allah. Ini saya tidak menerangkan manasiknya karena yang diminta adalah cara-cara ke Makkah ke Madinah. Husnudzon. Apa itu husnudzon? Begini, kadang kawan-kawan kita ini bikin lemah kita. Bang, gua mau haji. Yang bener lu mau haji? Iya. Emang udah siap? Dikata udah siap. Lu kan dulu zaman di pondok betung main bola tendangin kaki orang mulu. Lu udah siap? Kaki lu bakal ditendang itu. Ini kagak bener, kagak. Allah itu maha baik nih kata Nabi, al-hujjaj wal umar wafdullah. Yang haji, yang umroh, tamu kehormatan Allah, duyufur rahman. Yang namanya tamu, nggak usah tamu Allah, tamu umatnya Rasulullah Ustadz Sulaiman tuh digebukin apa dihormati? Hormati, dikasih makan, dikasih kue macam-macam. Tuh tamu makhluknya Allah doang. Apatah lagi jadi tamu Allah, kagak ada. Di Makkah digebukin, kagak ada. Mau dimuliakan, kagak ada. Tapi teman gue pernah cerita di sono ada yang nendang-nendang teman saya. Ini salah dia, salah dia. Tamu adakah yang tidak dihormati? Bisa saja ada bila tamu masuknya lewat jendela. Kalau tamu masuk ke jendela dihormati apa digebukin? Gebukin. Enggak ada di Madinah digebukin, kagak ada. Saya dongeng satu sebagai bentuk apa namanya itu targhib.
kisah nyata, tapi saya nggak sebut nama orang dan daerahnya, karena kalau disebut daerah takut saudara kenal mana kecamatannya Pondokaren lagi. Ini kisah nyata. Kira-kira tahun 2004. Ini kasus. Artinya haji masih rada gampang gitu. Tahun ini nyetor, pas tahun depan berangkat begitu. Kata nih orang, Pak Ustadz, saya pengen umroh. Kata dia, kata saya ngapain umroh, haji aja dulu, haji gampang. Gua ngeri, kata dia. Ngeri kenapa bang? Gua mau jujur sama Pak Ustadz. Tuh dari mulai pohon asem, Pondok Kacang, sampai Tegal Rotan, tuh langganan gua semua. Hafal ya. Asem, oh tuh tahu tuh. Katanya pernah ketemu sama saya itu. Dari Asem tuh, sampai ujung Pondok Tegal Rotan, langganan gua. Kata dia nih, gua ngeri, burung gua melepuh. Ini kalimat yang jujur polosnya orang-orang di Jakarta buat saya. Kata saya, potong kuping gua bang, kalau abang melepuh. Nyetor, kebetulan hari itu Minggu, karena ada satu kajian hari Minggu saya. Besok nyetor, bukti nyetornya kirim sama saya. Sebagai bukti abang serius. Potong kuping saya, nyetor dulu. Nyetor, ikutlah orang ini sama Kiai Lutfi Zawawi. Ente ikut dia aja, karena ente kurang arti, dia bagus. Kata saya begitu. Singkatnya yang saya mau dongeng ini, sesudah pulang haji nih orang polos juga. Sesudah pulang haji nyampe rumah, bukan ke rumah abahnya yang di Grogol, tapi ke rumah saya, ke Bintaro. Saya pikir mau ngasih hadiah sama saya. Nelpon saya mau ke rumah tuh, baru pulang tuh. Bukan, dia datang, dia bilang alhamdulillah Pak Ustadz bener kagak melepuh. Mau gitu doang. Gue pikir mau ngasih hadiah. Kagak. Kata kita juga kagak, di sono dimuliakan bang, kagak. Tapi kawan-kawan ampun banget ngeracunin. Ini dia karena suudzon billah. Allah tuh bukan kayak kita jagoan dalam kandang. Awas lu kalau main ke kampung gua. Allah. Lagi waktu di sini aja kalau mau ngukum mah. Waktu di Cipadu, waktu di Pondok Betu, ngapain nunggu di Mekah? Emang Allah kayak kita? Mukhalafal hawadisi sifatnya. Baik, jangan takut. Jangan. Kita berangkat ke Mekah. Coba pas di Mekah nangis-nangis Ustadz Sulaiman. Baru berangkat tahun lalu. Saya ketemu sama dia tahun lalu. Begitu. Saya tahu orangnya tukang canda juga. Nyandain saya mulu nih orang. Begitu Ustadz Sulaiman ini. Dia berangkat tahun ini. Kan luar biasa. Di luar nalar. Begitu. Kalau dikata kaya, bukan saya ngecilin beliau. Saya nggak yakin beliau toko yang di depan Cipadu itu Jurang Mangu sampai Kreo itu toko dia, nggak yakin. Kok bisa kita yang punya toko sampai detik ini belum berangkat juga? Ada apa ini? Husnudzon billah. Tapi saudara, ini udah ada yang nyolek saya. Katanya udah asar segini, saya nggak mau panjang. Ini belum cerita nih rukunnya, madilahnya. Ini penting agar supaya Allah mudahin nama kita. Amin. Berziarah ke Rasulullah tuh caranya begitu. Kalau pengen di zikir ya baca aja sholawat yang pendek lah. Sallallahu alaihi Muhammad tuh pendek, baca 100 habis sholat. Yang pendek dulu. Kalau kata saudara ini kependekan naria ada 100, kepanjangan mau baca mau kagak. Nawar mulu. Udah yang pendek dulu latihan. Sallallahu alaihi Muhammad. Udah latihan kayak begitu tuh, pendek. Latihan dulu. Insya Allah kalau saudara istiqomah baca Sallallahu Muhammad 100 habis salam sholat, enggak nyampe 3 tahun nih yang hadir nyampe ke Habibur. Amin, amin, amin. Bener-bener Amin. alal haq. Amin. Kalau Sallallahu Muhammad enggak ditinggal 100 habis sholat. Amin. Nanti boleh saudara datang ke rumah saya pagi saya. Kalau saudara serius jangan tinggal. Jangan tinggal. Sallallahu Muhammad 100 1 menit tidak ada. Ini bisa nganterin kita ke Rasulullah. Bisa. Rahasianya ada di tangan Allah, rahasianya. Kita mah hamba yang lemah.
Mau gantung sama siapa? Gantung sama Nabi Yuna Muhammad. Kalau kita pengen dikasih dunia, deketi manusia yang dunia dicipta karena dia, itulah Nabi Yuna Muhammad. Baca sholawat dulu latihan yang kecil dulu. Insya Allah kita bisa nyampe ke Madinah. Sekelumit inilah begitu berbicara tentang targhib, bagaimana cara kita biar bisa nyampe ke Madinah, biar nyampe ke Baitullah. Cara yang kayak begini, dan ini dilakukan oleh kita bersama. Dan saya berharap barangkali ada yang kaya-kaya itu yang hadir. Dari antara yang hadir, saya berharap anaknya, kalau kita duitnya banyak begitu, anak kita yang lulus SD tolong daftarin haji. Yang 25 juta, yang lulus SD, yang 25 juta tuh daftarin. Kan berangkatnya 27 tahun. Kalau sekarang adalah umur 12, karena minimal 12 tahun boleh daftar oleh pemerintah, maka ketika dia berangkat umur 40-an masih rada keker badannya, begitu. Jangan nunggu gede, jangan. Kalau duit kita ada yang 25 juta tuh, kalau ngantri kita 20 tahun, berarti kalau sekarang umur 12, 32 masih rada seger, mau tidak mau haji ini ibadah badaniyah maliyah, fisik nggak bisa dibohong, fisik begitu, fisik jangan sampai kita lemah. Kalau ada rezeki, maksud saya begitu. Orang-orang Makassar kayak begitu. Kenapa subur? Kayak begitu. Dan pemerintah membuat peraturan ini gara-gara orang Makassar. Tadinya haji itu bebas daftar tuh bang. Jadi orang Makassar tuh anak baru brojol nih, saya ceritain. Gitu. Baru brojol didaftarin. Ketika panen koka, panen kopi, daftarin. Maka di Makassar terlama daripada ngantri haji. Sepanjang yang saya tahu, wallahu alam hari ini, sepanjang saya tahu, ngantrinya mereka itu orang Makassar 89 tahun. Saking semuanya pada daftar. Maka pemerintah membuat peraturan umur 12 dah baru boleh daftar. Maka bila tadi benar gitu kalimat abang kita ini di Tangerang Selatan ngantrinya 20 tahun, kalau sekarang umur 12 berarti 32. Kalau sekarang anak bapak umur 20 tahun berarti umur 40. Kalau sekarang anaknya umur 30 kuliah gitu, 20 tahun umur 50. Ini rada segeran secara badan. Kalau rezekinya luas, begitu maksud kami. Pikirkan ke situ, jangan beliin motor lagi. Kan NMAX 30 juta juga. Udah nih NMAX akhirat. Begitu, kayak begitu. Ini supaya kita mendidik anak kita ziarah ke nabinya yang akan memberi syafaat kepada dia. Ini cara-cara. Kurang lebih demikian sajalah yang saya dapat sampaikan. Ini ada guru kita juga, Masya Allah, borongan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadir ramalir raqiq salatan taj'aluna biha min al-ta'ah wal taufiq wa tarzuquna bihal khudur ila baitikal atiq bi ziyarati qabri nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar wa sayyidina Bakr Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil kaunain salatan tusahhilu lana biha ziyaratal haramain wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin syafi'il anam salatan tuballighuna bi hajja baitikal haram wa ziyarata habibika alaihi afdalus salati wassalam wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma innana jami'an nas'aluka ya ra'ufu ya rahim ya ra'ufu ya rahim wa natawassalu ilaika bijahi nabika Muhammad ar-ra'ufir rahim wa natashafa natawajju ilaika bijamil awliya wal asfiya wal atqiya was salihin anta taqabbala minna ma kana minna min soli a'malina wa anta afu anna amma kana min tafrid wa taksir fi hayatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma balligh ahlana wa auladana wa jama'atana ila ziyarati baitillah wa ziyarati rasulillah ya mudabbir dabbir wa ya musa'id sahil wa ya muyassir yassir alaina wa ala sahibi hadzal bait
ziyarata haramika wa harami habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min qabli an tumitana bijahi tohar rasul bijahi ali rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kulla surah istajib lana amin wa sallallahu wasallam ala khairil Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.